sih kabarnya baik dan sehat kan ya? Nah, mungkin karena ini PJ pertama kita setelah kita lama vakum, jadi saya harap teman-teman semuanya bisa ngikutin PJ kali ini dengan sukacita. Nah, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang tinggal mengucap syukur Tuhan untuk berkat Bapa dan yang tercurah melimpah hari ini Bapa, hingga kami dapat menjalankan ibadah kami mulai dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa mohon berkat kepada tim yang telah mempersiapkan ibadah ini Tuhan, baik dari praise and worship, kemudian dari editing, dan serta hamba Tuhan yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Kiranya Bapak berkati mereka selalu agar pelayanan yang mereka berikan dapat Bapak limpah gandakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan karena ingin memulai acara ini Bapak, kiranya apa yang menjadi firman yang kami dengarkan dapat menjadi terang bagi hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya di doa anakmu yang tidak sempurna kami panjatkan, haleluya, amin. Shalom teman-teman, sebelum kita memasuki firman pada hari ini, mari kita angkat satu pujian firman-Mu kita bagi kakiku. Shalom, adik-adik mahasiswa Persekutuan Kristen Universitas Siliwangi yang terkasih. Senang bisa menyapa adik-adik semuanya. Oleh sebab itu, mari kita bersama membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Pembacaan dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak.
Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Rekan Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Silwangi Tasikmalaya, mari permuliakan Tuhan dengan berbuah banyak bagi hormat dan kemuliaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kuncinya ada pada kata bersedia. Yang pertama, bersedia tinggal di dalam Tuhan. Mari kita membaca dari ayat yang keempat dan keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kata kunci pertama adalah bersedia, tinggal di dalam Kristus. Maksudnya adalah kesediaan kita untuk membina hubungan yang manis dan harmonis dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita melanjut, mari kita melihat latar belakangnya. Mengapa tiba-tiba Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar? Dari pasal 14 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Rupanya setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya secara khusus berada di ruang atas, di mana Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya secara pribadi. Diawali dengan kesediaan Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Lalu dilanjutkan dengan makan Paskah yang terakhir. Lalu dilanjutkan dengan pengajarannya. Setelah pengajarannya selesai, lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya meninggalkan ruang atas itu. Lalu dalam perjalanan itu bisa jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat sebatang pokok anggur. Lalu Tuhan Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajar lebih dalam murid-muridnya dengan menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Seperti yang dituliskan oleh Yohanes pada ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudaraku, mengapa Tuhan Yesus mengilustrasikan dirinya sebagai pokok anggur yang benar? Rupanya ada pokok anggur atau kebun anggur yang tidak benar, yakni Israel itu sendiri. Seperti yang dituliskan oleh Nabi Yesaya pada pasal yang kelima, ayat pertama sampai yang ketujuh. Di mana Israel adalah kebun anggur. Lalu Yehezkiel pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Di mana orang Israel atau bangsa Israel adalah pokok anggur. Lalu dituliskan di dalam Mazmur pasal 80 ayat 9 sampai yang ke-17 juga berbicara bahwa Israel adalah kebun anggur. Akan tetapi kebun anggur yang mengecewakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengilustrasikan dirinya sebagai pokok anggur. Dan Bapa adalah pengusahanya. Saya dan saudara adalah ranting-rantingnya. Pertanyaannya, pengusaha mana yang mau rugi? Tidak ada. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kehendaki supaya ranting-rantingnya, saya dan saudara yang dirawat oleh pengusaha berbuah-buah lebat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bersedia membina hubungan yang manis dan harmonis dengan Tuhan. Awali hari bersama dengan Tuhan. Jangan pernah saya dan saudara melangkahkan kaki tanpa menimba kekuatan dari firman Tuhan. Selanjutnya berjalanlah bersama Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus dan hikmatnya melalui firman yang kita baca dan renungkan setiap harinya. Ingat, sebelum kita bangun, Tuhan sudah membuka tangan untuk saya dan saudara datang menimba kekuatan darinya. Pernah dikisahkan seorang gadis kecil yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk bekerja sepanjang hari. Ia bermain sendirian
Dan ketika pada sore hari papanya pulang, lalu ia mendekati papanya yang sudah selesai makan, merokok dan membaca Quran itu. Anaknya, gadis kecil itu berkata kepada papanya, "Pa, temanilah saya main." Lalu papanya yang asik mengisap rokok dan membaca Quran itu lalu berkata, "Nak, papa capek. Bermainlah di luar dengan teman-temanmu." Demikian setiap hari. Dan akhirnya anak itu benar, keluar dari rumah dan di luar bermain dengan teman-temannya setiap hari. Dan akhirnya sejarah mencatat gadis tadi tumbuh dewasa dan menjadi pelacur, mencari orang-orang yang peduli kepadanya karena papanya tidak pernah peduli. Dan papa itu sangat berbeda dengan Bapa kita di surga yang di dalam Tuhan Yesus bukan hanya mati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bangkit untuk saya dan saudara dan ada untuk saya dan saudara. Tuhan mau supaya no Bible, no breakfast. Jangan pernah saudaraku makan pagi sebelum makan firman Tuhan. Itu artinya tinggal di dalam Dia, membina persekutuan yang manis dan harmonis dengan Tuhan. Susah? Saya tahu itu susah. Tetapi apabila kita bersedia membiasakan diri, nanti akan menjadi rutinitas yang menyenangkan. Mari kita sukacitakan hati Bapa dengan berbuah lebat. Bagaimana caranya? Yang kedua, bersedia untuk dibentuk, diperlengkapi, atau dibersihkan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikanlah ayat firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ranting bukan hanya tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri, berbuah apabila melekat, menempel pada pokok itu, yakni Kristus. Dari sana ranting itu mendapatkan getah-getah atau sari makanan yang dihisap oleh akar dan disebarkan ke seluruh pohon itu oleh getah yang dibawa dan diserap dari akar itu. Maknanya adalah biarlah firman yang kita dengar membentuk dan memperlengkapi kita, mengubah seluruh hidup kita sehingga kita menghasilkan buah lebat. Pertanyaannya adalah buah apa yang dimaksudkan? Yakni dua. Yang pertama, buah ke dalam, yakni perubahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang keluar menjadi berkat melalui hidup yang diubahkan itu, di mana dimenangkannya banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ingat, yang tidak berbuah dipotong, dan itu mengerikan. Yudas contohnya, betapa sakitnya dipotong dari buah dan dipotong dari pokok dan terbuang selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan saya. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya bukan hanya melekat, tetapi bersedia untuk diarahkan, dibentuk, diperlengkapi. Sekian tahun yang lalu ketika saya dan istri punya anak pertama, waktu itu mungkin umur sekitar 3-4 bulan. Suatu saat, tidak punya apa-apa lagi. Sudah 2 hari, anak tidak minum susu karena tidak bisa atau tidak ada uang untuk membelikannya. Tergodai untuk datang ke jemaat dan berkata, atau berikan lebih dahulu gaji saya untuk beli susu. Tetapi satu sisi firman Tuhan mengajar untuk bergantung sepenuhnya. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya semalam anak itu nangis digendong mamahnya. Lalu ketika pagi-pagi dalam tangisan, saya mau ganti gendong, mengulurkan tangan kepada anak itu. Anak itu tiba-tiba memalingkan wajahnya, nggak mau digendong. Saya berputar ke sana lalu ulurkan tangan. Anak itu berpaling ke sini, seolah-olah nggak mau ikut papi karena papi nggak bisa belikan susu. Dek, hati saya hancur, saya menangis. Karena hidup orang tua itu untuk anaknya. Waktu itu, secepatnya saya menulis surat.
Surat untuk pengunduran diri saja. Karena saya mau pulang ke Solo, meninggalkan Surabaya, meninggalkan ladang pelayanan, bekerja. Karena di sini melayani Tuhan, tidak ada uang untuk beli susu. Surat sudah ditulis, tinggal ditandatangani. Ada suara di dalam hati, seolah-olah Tuhan berkata, Cornelius, keluar kamu. Saya ada di kursi, nulis itu sambil duduk. Tiba-tiba suara itu lebih keras lagi, Cornelius, keluar kamu. Yang ketiga kalinya lebih keras di dalam hati, Cornelius, keluar kamu. Secepatnya saya keluar dan saya tanya-tanya, ini ada apa di halaman itu? Nggak ada suara apa-apa. Akhirnya saya duduk di atas batu. Dan lagi-lagi suara di dalam hati itu berkata, Cornelius, apa yang kamu duduki? Saya lihat itu dan saya berkata, saya duduk di atas batu. Suara lagi di dalam hati. Saya meyakini itu suara Tuhan. Berkata, dari batu seperti itu aku hidupi umatku Israel. Aku yang memanggil engkau, aku yang bertanggung jawab. Dan saya tahu itu cara Tuhan untuk membersihkan saya yang masih dikuasai oleh emosi dan tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya langsung masuk ke rumah lagi, surat itu saya ambil, saya robek-robek, saya katakan, Tuhan, saya bersiap untuk melayani engkau apapun terjadi. Lalu saya berdoa, lalu tinggalkan rumah mau keluar itu, tiba-tiba pintu ada yang ngetok. Ketika saya buka, ada seorang ibu baru turun dari mobil putih diantar anaknya. Dia bertanya, di sini rumah Pak Pendeta? Saya menjawab, bukan, Pak Pendeta rumahnya di Jalan Cepaka 35, Surabaya. Saya pekerja. Lalu ibu itu berkata, saya pengen ketemu Pak pekerja saja. Lalu mulailah saya layani, diajak berdoa bersama, lalu pulang. Masuk ke mobil, saya melambaikan tangan, dan saya masuk lagi ke rumah. Dan ketika saya masuk, saya siap untuk lawatan, saya ambil Alkitab yang baru saja saya baca tadi. Saya tarik Alkitab itu, lalu dari bawah Alkitab itu jatuh amplop putih itu. Saya ambil amplop itu, lalu saya baca tulisannya, di sana dikatakan untuk Pak Pengerja. Saya buka, saudara, uangnya 100.000. Itu tahun 85, 86, gede sekali. Karena gaji saya 1 bulan hanya 45.000 rupiah. Dengan sukacita, saya berikan uang itu kepada istri, saya melanjutkan untuk lawatan. Dan ketika pulang dari lawatan, istri sudah belanja susu dan lain sebagainya, dan sorenya. Dan hari-hari berikutnya Tuhan buka berkat luar biasa. Ada yang mengirim telur, mengirim indomie, mengirim beras. Berkat seolah-olah tercurah dari surga. Dan Tuhan tunjukkan, saya yang memanggil, saya yang bertanggung jawab. Asal saya bersedia untuk dibersihkan dengan cara percaya total kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita juga bersedia dibersihkan. Mohon maaf, mungkin adik-adik darah dibersihkan adalah satu mungkin. Kita tahu semuanya nyontek itu dosa. Betul? Nyontek itu dosa. Ambil keputusan, jangan pernah menyontek. Dan jangan pernah dikatakan bahwa saya akan berhenti untuk menyontek kecuali terpaksa. Jangan. Nyepit uang kuliah itu berdosa. Lalu mohon maaf, dari kotak ini menghabiskan banyak waktu dan menghabiskan banyak dosa. Karena dosa ditawarkan sedemikian mudah di sini. Katakan bahwa mohon maaf, menonton film-film yang tidak benar itu berdosa. Potong, buang jauh-jauh. Dan biarkan yang ada di sini adalah bacaan-bacaan maupun berita-berita yang dikenan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Mari permuliakan Tuhan dengan kesediaan kita untuk berbuah banyak. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Yang pertama, melekat erat, tinggal di dalam pokok itu. Lalu yang kedua, bersedia dibersihkan. Lalu yang ketiga, bersedia menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan.
Perhatikanlah ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus menjanjikan, manakala kita tinggal melekat kepadanya, lalu Tuhan memberikan jaminan untuk doa dijawab dengan sebaik-baiknya, tentunya apabila kita bersedia menyelaraskan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan akan mengabulkan doa kita apabila hidup kita tidak berkenan di hadapannya. Bapak Yakobus menasihatkan, doa yang tidak dijawab adalah doa yang berangkat dari kedagingan, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hanya anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan, bersedia dibentuk, diperlengkapi, hanya bersedia pula untuk menyesuaikan kehendaknya, menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Ini tidak mudah, tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Sahabat terkasih, adik-adik mahasiswa, dulu saya pernah menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Yogyakarta. Syarat untuk lulus sarjana muda itu membaptiskan 15 jiwa atau orang. Lalu perkuliahan itu diawali hari Senin, diakhiri hari Jumat siang. Lalu Jumat sore harus sudah meninggalkan kampus, meninggalkan asrama, dan masuk ke desa-desa untuk beritakan Injil. Sebelumnya tentu 1 pekan full diperlengkapi dengan berita-berita firman Tuhan yang menguatkan, mendorong, memperlengkapi, dan menghentak bumi. Dengan semangat tinggi, seolah-olah berkata, hai orang berdosa, bersiaplah menerima berita firman Tuhan dan engkau akan diselamatkan. Waktu itu berangkat, naik bis, berdoa, Tuhan pertemukan atau satu bis, satu tempat duduk dengan orang yang belum mengenal engkau dan sudah engkau persiapkan, aku beritakan Injil, dan dia membuka hati untuk Tuhan dan diselamatkan karena visinya itu. Berangkat dengan sukacita, dan ketika naik, saudaraku tahu, di bis itu penuh, tetapi ada satu tempat duduk yang kosong. Yang duduk di sana ada seorang gadis membawa biola yang dimasukkan ke dalam tentengannya itu, dan di lehernya ada halsduk begitu, cantik sekali. Saudaraku tahu, saya paling senang duduk dengan perempuan cantik. Perempuan cantik aja yang gak senang duduk dengan saya. Saya duduk, lalu saya berdoa sejenak, lalu saya tanya, adik kuliah di mana? Lalu dijawab AMI. Saya tanya, AMI itu apa? Akademi Musik Indonesia. Wow. Saya katakan, saya pernah membaca bahwa yang bernama Bapak Musik itu adalah Yubal. Lalu dia berkata, rasanya saya pernah dengar dan benar. Mulailah Injil saya beritakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Saya tidak sadar apabila waktu itu gadis itu sudah melipat tangannya dan wajahnya berubah. Sebetulnya bahasa tubuh kalau sudah melipat tangannya itu berarti sudah tertutup. Tetapi saya terus nekat beritakan Injil sampai tantangan, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiba-tiba gadis itu berdiri, lalu tangannya ceplak kena wajah saya gitu. Wah. Malu sekaligus marah, mau membalas, tapi saya sadar saya laki-laki. Lalu perempuan itu berdiri di pintu sambil berpegangan, walaupun perjalanannya masih jauh sampai turun di tempat tujuannya. Saudaraku, saya malu sekali, sakit hati, dan menangis. Sampai ke tempat pelayanan, kakak kelas sudah menunggu di sana. Tapi saya belum ke sana, saya duduk dulu di tepi sungai yang airnya kering, dan banyak orang silih berganti mandi di situ. Saya duduk di situ untuk merenungkan dan menangisi mengapa saya tiba-tiba gegabah seperti itu. Berita Injil harus diberitakan betul, tetapi juga harus penuh hikmat, benar. Dan saya terbawa emosi pada waktu itu untuk terus-menerus beritakan Injil tanpa menyadari bahwa dia sudah melipat tangannya seperti itu. Itulah sebabnya saya duduk merenungkan di situ. Dan di dalam perenungan itu, seolah-olah Tuhan kembali mengingatkan, beritakan Injil ke seluruh makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Ada kekuatan baru. Lalu tiba-tiba saya membuka mata saya, di seberang sungai ada seorang bapak yang telanjang dada pakai celana pendek. Melihat saya melihat dia. Lalu saya tersenyum, bapak itu tersenyum. Lalu saya katakan, saya mau beritakan Injil kepada bapak itu apapun terjadi. Lalu saya mendekat kepada bapak itu dan melihat bapak itu di sebelahnya itu ada sabit. Bayangkan sabit yang untuk nyapit tanaman, pohon dan lain sebagainya itu. Saya melirik ke sabit itu, takut nanti beritakan Injil, bapak itu marah lagi, bukan lagi tampar, tapi bacok saya habislah. Saya pinjam sabit itu, saya jauhkan sebentar. Lalu saya mulai berkenalan, tanya nama dan lain sebagainya. Lalu Injil saya beritakan pelan-pelan. Saya katakan saya penduduk baru di sini. Saya tinggal di rumah bapak itu, pak namanya Pak Kadiman. Lalu bapak itu berkata, oh saya kenal dengan Pak Kadiman. Saya katakan, puji Gusti, apakah bapak nanti malam bersedia datang di sana? Karena saya akan sampaikan sesuatu. Dan bapak itu berkata, ya saya akan datang. Tetapi ingat, biasanya orang Jawa kalau nggih itu belum tentu ya. Tetapi biar saya tenteramkan hati, kalau datang puji Tuhan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan malam hari itu ketika saya mulai pembinaan iman, bapak itu datang. Dan ia menjadi anak Tuhan yang setia sampai saat ini beserta dengan istri, anak maupun cucunya. Bulan kemarin saya baru saja komunikasi. Yang tidak saya maksudkan adalah seolah Tuhan berkata, B, jangan terbawa emosi. Emosi itu adalah karaktermu. Selaraskan dengan kehendakku. Lemah lembut, sampaikan Injil dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Dan akhirnya Tuhan memberkati. Apakah saya sekarang sudah lemah lembut? Saya sedang dalam proses. Tetapi yang jelas, selama saya bersedia tinggal di dalam Dia, melekat bersama pokok itu, bersedia dibersihkan, lalu menyelaraskan kehendak saya pada kehendak Tuhan, maka bukan hanya berbuah, tapi berbuah-buah lebat. Adik-adik yang terkasih, setiap kita bangun pagi hanya ada dua pilihan. Yang pertama, kita segera meninggalkan tempat tidur, bersekutu dengan Dia, lalu berdiri dan meraih mimpi-mimpi kita. Atau yang kedua, kita melanjutkan tidur kita dan melupakan mimpi-mimpi itu begitu saja. Tuhan Yesus memberkati apabila saudaraku memilih yang pertama, bangun tidur, tinggalkan tempat tidur, sekalian bersekutu dengan Tuhan, timba kekuatan darinya, lalu berjalan bersama Tuhan meraih mimpi-mimpi. Tuhan Yesus memberkati dengan berbuah-buah lebat. Kita berdoa bersama. Bapa pencipta langit dan bumi, yang adalah pengusaha kebun anggur, dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kami adalah ranting-rantingnya. Bapa selaku pengusaha tidak mau rugi. Itulah sebabnya ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Tetapi ranting yang berbuah dibersihkannya. Oleh sebab itu kami mensyukuri, karena kami rindu mempermuliakan Bapa dengan berbuah banyak. Dan kami tahu belajar dari firman Tuhan, tidak mungkin kami bisa berbuah banyak apabila kami tidak melekat pada pokok itu. Oleh sebab itu ajar kepada kami untuk kami membina hubungan yang manis dan harmonis dengan Tuhan. Kami mengawali hari bersama Tuhan, melanjutkan hari bersama Tuhan, dan mengakhiri hari bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah makan pagi sebelum makan firman Tuhan terlebih dahulu. Dengan jalan demikian, kami boleh melekat pada pokok anggur itu. Dan kami melangkah dalam pimpinan Roh Kudus serta menimba kekuatan dari firman Tuhan. Berikutnya, biarlah kami bersedia dibersihkan, dibentuk, diperlengkapi melalui firman yang kami baca, kami dengar, dan kami tindak lanjuti dengan dilakukan dengan segenap hati, dengan jalan. Demikian hidup kami berubah, dibentuk, diperlengkapi untuk menyelaraskan kehendak kami pada kehendak Tuhan. Dan kami mendapatkan jaminan
bahwa doa kami akan dijawab oleh Tuhan, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah buat namamu Bapakku dari kekal sampai kekal. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga dimanapun juga kami berada, kami tetap mengingat bahwa kami harus mempermuliakan Bapa dengan jalan berbuah lebat, membina hubungan yang manis dan harmonis, melekat pada pokok, bersedia dibersihkan dan bersedia menyelaraskan kehendak kami pada kehendak Bapa, sehingga melaluinya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meteraikan firman Tuhan. Diberkati oleh Tuhan persekutuan mahasiswa Kristen Universitas Siliwangi, pengurusnya satu demi satu diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh berbuah ke dalam maupun keluar, di mana hidupnya diubah dan menjadi berkat serta pemenangan jiwa-jiwa baru, sehingga melaluinya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Berkati rektorat, berkati seluruh mahasiswa, berkati seluruh alumni, sehingga sekali lagi Universitas Siliwangi diberkati dan menjadi berkat, sehingga melaluinya namamu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Kami mengakhiri dan memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup melakukan lebih daripada yang kami doakan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana ibadahnya? Pasti seru kan ya? Pasti tetap sukacita kan? Ada firman Tuhan yang melekat di otak kita dan hati kita. Nah, mungkin dengan begitu kami harap teman-teman semua tetap mengikuti ibadah selanjutnya. Sampai jumpa di PJ selanjutnya. Dadah!